Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, dan di pada pagi hari tadi kita masih dibanguni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini semuanya harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tanpa kita mengucap syukur, tentu kita mengeluh, was-was, dan tetap berketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau membukakan rahasia kepada firman-Mu, sehingga betul-betul kami mengerti dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya. Baik juga buat semua Bapak Ibu saudaraku di mana saja berada saat ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga firman yang kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tapi betul-betul bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini kita juga akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena seringkali kita diombang-ambingkan dunia ini, seringkali kita diusik oleh dunia ini, seringkali kita diimpit oleh dunia ini, sehingga kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi ada kesempatan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, saya share buat semua teman-teman saya, Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berasa ini, bahkan saya share di video YouTube, baik juga di Facebook, baik juga yang ada nomor WA-nya pada saya. Ini semuanya untuk mengingatkan kita, bukan untuk mengajari, tapi untuk mengingatkan kita supaya kita bisa mendengar firman-firman kebenaran ini dengan sambil kita mengerjakan pekerjaan kita bisa putar video ini, sehingga kita bisa sambil bekerja sambil mendengarkannya. Itulah upaya saya, sehingga saya buat video renungan pagi ini untuk kita semua. Jadi ini bukan ada apa-apa, bukan ada udang di balik batu, tapi ini karena kasih saya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, karena rohnya berkobar-kobar dalam hati saya, sehingga saya juga memberi apa yang diberi Tuhan kepada saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah dari saya, tapi dari Tuhan, karena roh Tuhan yang bekerja dalam roh saya. Jadi saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Lukas 18 ayat 7 mulai. Katanya begini: tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika
Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus bertanya. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu, tapi jangan-jangan apakah masih ada iman di bumi? Kenapa Tuhan mempertanyakan demikian, Bapak Saudaraku? Karena sekarang kita melihat banyak orang Kristen mengatakan, saya orang Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi tidak lagi mengikut Kristus, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Saya ini anak-anak Tuhan, tapi tidak lagi menjadi ahli waris Kristus Tuhan. Kenapa seperti itu, Bapak Saudaraku? Itulah karena gejolak situasi sekarang ini. Setan sangat gencar untuk menina-bobokkan orang-orang Kristen supaya jangan satupun selamat, melainkan bersama-sama dia dibakar selama-lamanya. Itu mau si setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemana kita ini? Apakah kita mau hanya mengikuti aturan-aturan manusia, menikmati dunia ini, pesta pora dan sebagainya? Apakah kita mengikut Tuhan Yesus pikul salib menderita? Jadi pada umumnya manusia tidak ada yang mau menderita. Pada umumnya manusia ingin bersenang-senang, pesta pora, beruya-uya. Itu pada umumnya. Jadi itu pilihan kita. Pilihan kita, apakah kita mau mengikut Yesus pikul salib? Apakah kita mengikuti dunia ini, menikmati dunia ini beserta apa yang kita miliki? Jadi ini adalah pilihan kita. Tuhan memberi contoh, memberi petunjuk, memberi pilihan bebas. Jadi inilah sehingga karena kebebasan kita lah sehingga kita ini sudah lari dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita membuat kebenaran diri sendiri tanpa kita sadari. Kenapa kita membuat kebenaran diri sendiri? Karena situasi zaman akhir zaman ini. Jadi salangkan Tuhan Yesus saja digoda, apalagi lah kita ini. Sangat empuk bagi setan. Sangat empuk bagi setan. Kita harus sadar, kita harus menyadarinya. Jangan kita dina-bobokkan oleh setan. Jangan kita dina-bobokkan oleh setan. Bobo sayang, sehingga kita enjoy, sehingga kita tenang, sehingga kita menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya hanya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengerti seluk-beluk bagaimana teologi, tapi saya melakukannya ini. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, apa disampaikan Tuhan pada roh saya, di mana roh Tuhan yang dimateraikan pada roh saya, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang di mana saja berada pada pagi hari ini. Jadi jelas firman Tuhan tadi mengatakan, apakah masih ada iman di bumi ini? Tuhan sangat menanyakan. Karena apa? Karena akhir-akhir ini kita melihat hampir sama dengan bagaimana situasi Nuh. Zaman-zaman Nuh, tidak lagi seberapa manusia untuk mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, firman kebenaran. Banyak manusia ini untuk mementingkan diri sendiri. Banyak saat ini manusia egois. Banyak manusia ini saat ini tidak lagi ada kasih, mengasihi diri sendiri. Itu kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemana arah tujuan kita? Apakah kita masih memegang jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita sudah menyerong ke kiri, ke kanan? Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku kita yang tahu.
tidak siapa-siapa. Saya bukan menghakimi, saya hanya mengingatkan kita semua apakah kita masih berjalan dengan firman-firman kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita akan membaca firman Tuhan di Yakobus 2. Jadi jangan kita mengatakan yang penting santai saja. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, bukan kepintaran kita. Bukan, kita sudah dibeli dengan lunas. Kita sudah dibayar dengan darah anak domba. Jadi kita tinggal tenang. Yang penting percaya saja. Yang penting beribadah saja. Itu setan tidak takut, Bapak Saudaraku, karena setan katakannya, ya udahlah, beribadah kau beribadah, paling kau ibadah di gereja cuma 2 jam. Sudah itu engkau 2 jam, ada hari 24 jam. Jadi 20 untuk aku, 2 jam untuk Tuhan. Itu setan mengatakan. Jadi si kita lebih banyak kita bersama penghuni dunia ini daripada kita bersama Tuhan. 2 jamnya cuma. Jadi ini semuanya saudaraku tipu oleh setan. Dina bobokkan kita. Udahlah, tenang saja, kamu udahnya selamat kamu. Tak usah kau cari-cari, tak usah kau gelisah. Kamu kan sudah dibeli dengan lunas, dengan darah anak domba. Kamu pasti selamat. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini. Jangan kita diketok-tokoi oleh dunia ini. Ada Alkitab, firman kebenaran. Di situ kita bercermin, di situ kita melihat apakah jalan yang kita jalani. Kita baca Yakobus 2 ayat 14. Katanya begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jika kita hanya percaya saja, itu akan mati. Jadi Bapak Saudaraku, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Jadi sini ada pertanyaan Rasul Paulus. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi jelas Bapak Saudaraku, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita mengatakan, selamat jalan saudara saya, pakailah pakaian yang panas ini, makanlah yang kenyang. Itu hanya perkataan, tapi tidak ada aksi. Sehingga apakah saudara kita itu bisa kepanasan? Apakah saudara kita itu bisa kenyang? Tentu tidak. Jadi ini diperumpamakan buat kita supaya kita ini jangan hanya diam saja. Jangan kita hanya beriman saja, supaya kita ini bekerja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi beriman sambil bertindak. Jadi jangan mengatakan, dalam nama Yesus ruko ini menjadi milik saya. Itu menipu diri sendiri. Dalam nama Yesus mobil ini akan menjadi milik saya. Itu mengotori-ngotori diri sendiri.
menghibur diri sendiri namanya, saudaraku. Jika kita tidak punya uang, tidak punya usaha, mobil itu tidak akan bisa menjadi milik kita. Jika kita tidak punya usaha dan tidak punya uang, ruko itu sampai kita mengakhiri dunia ini, itu tidak akan menjadi milik kita. Walaupun tiap hari kita dalam nama Yesus, ruko ini menjadi milik saya. Bahkan tiap jam dalam nama Yesus, ruko ini menjadi milik saya. Itu tidak akan menjadi milik kita jika kita tidak berusaha, jika kita tidak membuat jalan-jalannya, jika kita tidak punya uang. Itu bisa dikatakan nanti orang katakannya kita ini sudah lari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga kita hidup dalam dunia ini dengan mengatakan saya ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikut Kristus. Jadi sama saja, itu sama menempangkan tangan kepada ruko tadi. Dalam nama Yesus, ruko ini akan menjadi milik saya. Kita juga mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu sama saja seperti orang yang menempangkan tangan kepada ruko tadi. Hanya khayalan, hanya perasaan, hanya imannya saja, tapi tidak akan nyata. Kenapa? Karena itu tidak bertindak, tidak ada tindakan, tidak ada usaha. Diam-diam saja ruko ini akan menjadi milik saya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, tapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudaraku, katanya setan-setan pun percaya. Kok cukup hanya percaya saja? Setan-setan pun percaya. Makanya banyak orang-orang Kristen katakannya percaya, tapi tidak melakukan firman-firman kebenaran, tidak membaca Alkitab. Bagaimana kita tahu jalan-jalannya Tuhan? Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan? Bagaimana kita mengerti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu menipu diri sendiri namanya, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, jangan dikurangi, jangan ditambahi, karena firman Tuhan ini sudah genap, sudah sempurna, jadi tidak kurang, tidak lebih. Jadi kita cukup hanya melakukannya taat dan setia, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena pintarannya kita ini, karena kita diberikan hak bebas kepada kita, sehingga firman Tuhan ini kita otak-atik, sehingga firman Tuhan ini kita kurang-kurangi, kita tambah-tambahi sesuai selera kita. Jadi kita umpamakan Alkitab ini sama seperti kita makan di meja makan. Kita pilih-pilih, kita pilah-pilah. Padahal makanan yang di meja itu harus dihabiskan. Jadi tidak sama kita makan seperti di meja makan itu. Karena mungkin di makanan yang meja makan yang sediakan untuk kita, mungkin kita tidak habis, bisa kita pilih-pilih. Tapi firman yang berikannya kepada kita itu, sajian yang berikan Tuhan kepada kita, yang disuratkan kepada kita itu tidak bisa kita pilih-pilih, tapi itu harus kita makan, semua kita makan. Jadi supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, memang sangatlah bertentangan dengan daging kita jika kita makan tidak sesuai selera kita. Makanya firman Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita.
Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau menanggalkan kedagingan. Rata-rata manusia sekarang ini mencari kenikmatan menyenangkan dagangan ini. Orang-orang dunia mengatakan hidup ini sebentarnya. Jadi selagi masih ada kesempatan kita nikmati. Itu dunia mengatakan, Bapak Saudaraku. Jadi makanya tidak seberapa manusia, pada umumnya orang Kristen saat ini tidak sungguh-sungguh melakukan firman-firman kebenaran, karena firman-firman kebenaran ini menyayat daging, mematikan daging. Jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita tidak akan bisa melakukannya taat dan setia. Kita melihat bagaimana Nabi Musa, Bapak Abraham, kita melihat Bapak orang percaya, Bapak Abraham, kita melihat bagaimana taatnya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada dia, kamu nanti akan menjadi bapa orang banyak, keturunanmu sama seperti bintang-bintang di langit, bahkan sama seperti pasir di pinggir laut. Wah, seakan-akan ini cerita-cerita saja. Bagaimana kita melihat Bapak Abraham sudah tua, sudah 100 tahun, bahkan istrinya sudah mati haid. Itu kan tidak mungkin lagi secara logika mempunyai anak. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada dia, kamu akan menjadi banyak, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita melihat Bapak Abraham ini, dia tetap taat, setia melakukan firman-Nya, dan dia punya iman dan bertindak. Kita melihat tindakannya. Begitu lahir si Ishak, sehingga Bapak Tuhan kita mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak itu menjadi persembahan korban bakaran. Wah, jika kita berpikir secara manusia, Bapak Saudaraku, satu anak kita, bahkan kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun menunggunya, baru diberi anak, ternyata dipotong, dibakar, dipersembahkan menjadi persembahan bakaran. Bagaimana hancurnya hati kita itu. Tapi Bapak Abraham, dia penuh dengan kepercayaan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu dalam hatinya, saya akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita belum sebegitu besar ujian yang kita terima. Kita masih disuruh percaya, taat, dan setia melakukan firman kebenaran. Namun itu juga kita menyerong tanpa kita sadari. Kita lari mencari kebenaran diri sendiri. Kita mencari kenikmatan dunia ini. Kita mengatakan, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Tapi yang kita ikuti bukanlah Kristus, tapi yang kita ikuti adalah dunia, tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah, kembalilah kepada firman kebenaran, supaya jangan kita nanti menyesal ketika kita nanti dipanggil Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, berapa umurmu? 70. Apa yang kau kerjakan selagi engkau hidup berumur dari 0 sampai 70 tahun? Apa yang kau perbuat untuk saya? Kita mengatakan, begini Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Kita punya dalil dan itu sebagainya. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu masuk ke kiri. Kamu tidak mengenal, kamu tidak kukenal. Tuhan, aku kok rajin ke gereja,
aku kok sudah melakukan firman-Mu, aku sudah mendoakan orang sakit, aku sudah mengadakan mujizat-mujizat demi nama-Mu. Nyala, aku tidak kenal kamu. Jadi itu orang Kristen, Bapak Saudaraku. Orang Kristen itu makanya dia mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Itu berarti orang Kristen, Bapak Saudaraku, bukan orang tidak kenal Tuhan, tapi sudah kenal Tuhan. Tapi nyatanya nyalah sekalian kamu pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, Tuhan Bapak Saudaraku? Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita mengambil firman sesuai dengan selera kita, mengambil firman Tuhan sesuai porsi kita. Kita melihat mengambil firman Tuhan, mengambil tanda-tanda mujizat itu karena sesuai dengan selera kita. Karena apa? Karena kadang kita tidak sadar kita jual nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat seru sebetulnya jika kita kupas firman Tuhan ini sesuai dengan firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini jelas katanya, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Kita percaya satu saja Allah itu baik. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar dia, saudaraku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika cukup hanya beriman saja, jika cukup hanya percaya saja, kita tidak lihat bagaimana Bapak Abraham sampai-sampai untuk menyembelih anaknya untuk korban bakaran. Betapalah hancurnya hati Bapak Abraham ketika dia meminta anaknya dikorbankan untuk persembahan bakaran. Begitu lama 100 tahun dia menunggu supaya ada anaknya, tapi toh dipanggil Tuhan untuk bikin korban bakaran. Jadi itu sebetulnya dengan hati nuraninya tentu sangat menangis. Tapi Bapak Abraham punya iman. Dia bertindak seturut dengan firman. Sehingga apa firman Tuhan yang difirmankan Tuhan kepada Bapak Abraham dilakukan. Sehingga dia ajak anaknya, ayo anakku ke Bukit Moria, bawa kayu ini. Sehingga anaknya menanyakan, untuk apa kayu ini? Sehingga anaknya, Bapak Abraham menjawab, kita akan memkorbankan bakaran di atas Gunung Moria. Dan mana dombanya, Bapak? Bapak Abraham menjawab, Tuhan yang melaksanakan. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita berpikir secara manusia, Bapak Saudaraku, sangatlah hancur hati Bapak Abraham ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tapi Bapak Abraham tidak ada menolak sepatah kata, tidak ada membantah apa yang difirmankan Tuhan kepada Bapak Abraham. Dia taat, lakukan semua. Itulah artinya Bapak Abraham iman berbuat, sehingga dia tidak hanya beriman saja, tidak hanya percaya saja, tapi dia betul-betul bertindak seturut dengan firman Tuhan walaupun taruhannya nyawa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hanya diminta untuk
taat dan setia melakukan firman kebenaran, belum nyawa taruhannya Bapak Saudaraku, kenapa kita kiri kanan? Kenapa kita lari kiri kanan? Kemanakah arah tujuan kita ini Bapak Saudaraku? Kemanakah tujuan kita? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Apakah bisa kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu tanpa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Dunia mengatakan Bapak Saudaraku, bukan satu jalan ke Yerusalem. Benar. Sangat benar itu. Memang jalan ke Yerusalem bukan satu, tapi jalan menuju keselamatan kehidupan yang kekal itu hanya satu, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman kebenaran. Jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan iman percaya kita itu tidak mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kekristenan kita. Jangan kita hanya beribadah saja. Jangan kita hanya ngumpul-ngumpul saja menyenangkan daging kita. Tapi marilah kita bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan nanti menyesal belakang hari. Jelas firman Tuhan kita mengatakan Bapak Saudaraku, jika terjadi hal-hal seperti firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, seperti Matius 7 ini Saudaraku, bagaimanakah akhirnya nanti Bapak Saudaraku? Jadi dari buahnya kita baca dari Matius 7 ayat 21 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, ini yang kita baca tadi Matius 7 ayat 20 itu Saudaraku, orang Kristen, orang yang mempraktekkan firman seturut dengan kehendaknya, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini harus kita melakukan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa kita melakukan seturut dengan kehendak kita. Banyak kali kita saat ini orang Kristen melakukan seturut dengan kehendak kita, sehingga kita mengambil firman ini untuk mengambil ayat-ayat emas, ayat-ayat favorit, ayat-ayat idaman. Tapi ayat-ayat yang mematikan daging, yang ayat-ayat yang menanggalkan daging itu tidak kita lakukan, kita pakai. Karena apa? Karena itu menyiksa tubuh. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita ini? Jangan-jangan hanya tinggal nama. Kita mau Bapak Saudaraku yang semua pendengar di mana saja yang bisa menyaksikan video ini bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itulah sehingga saya memberi renungan pagi setiap pagi ini, supaya kita bersama-sama kembali kepada firman kebenaran, supaya kita ini bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bukan ayat Yakobus 2 ayat 21 kembali pada tadi, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi betul-betul Bapak Saudaraku, bukan hanya iman percaya kita, bukan cukup hanya percaya saja, bukan cukup hanya beribadah saja, bukan cukup hanya bergereja saja, saya kok orang Kristen. Tapi kita kadang-kadang tidak mengerti apa arti Kristen. Artinya Kristen itu pengikut Kristus. Harus kita mengikuti Kristus, mengikuti Yesus Kristus, apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi kita tidak diam-diam saja menunggu, santai saja membuat apa selalu seturut dengan kehendak kita. Tidak, tapi kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita ditipu oleh dunia ini, karena ada Alkitab contoh, ada Alkitab petunjuk, jalan-jalannya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sangatlah jelas Bapak Saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tubuh tanpa roh, manusia tubuh pasti mati. Bagaimanapun kita gantengnya, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita luar biasanya, tim tanpa roh pasti mati. Manusia tanpa nyawa pasti mati, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun kayanya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita peduli tentang roh kita ini. Karena roh kita ini dipakai, tubuh kita ini hanya sekedar pinjam. Dipinjam, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Hanya itu kita pakai tubuh kita ini. Sesudah itu kita akan meninggalkan tubuh kita ini, kita akan berangkat menuju sasaran. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita menuju sasaran itu bukanlah seperti dunia sudah enak siang tadi, sudah berangkat dia ke rumah Bapa. Jangan mengatakan demikian Bapak Saudaraku, itu kata-kata manusia, bukan kata kebenaran. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, dia diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatannya, karena amal baiknya selagi ada hidup dalam dunia ini. Jadi amal perbuatan-perbuatannya lah dia membawa dia kemana sebetulnya tujuannya. Jadi tidak kita seperti dunia mengatakan sudah senang siang tadi, dia tidak lagi menderita susah payah di dunia ini, dia bersama Bapa di sorga. Itu hanya kata hiasan, itu kata penghiburan, bukan kata firman kebenaran. Jadi jika kita kembali kepada firman kebenaran, kita akan dihukum, kita akan disidang ketika nanti Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman kebenaran, supaya kita jangan tinggal hanya nama, jangan hanya beriman, jangan hanya berpengharapan, tapi tidak bertindak. Itu namanya menipu diri sendiri. Jadi semangat terus, jaga kesehatan, tetap semangat, andalkan Tuhan. Karena tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita akan was-was, akan cemas, akan gusar. Apalagi saat ini kita melihat tanda-tanda, kita melihat bagaimana keadaan dunia saat ini semakin sempit, semakin sukar. Jadi jika kita tidak ada pegangan kita, tidak ada bekal kita, pasti kita akan cemas,
pasti kita akan ragu akan kehidupan ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, kita mati ada dalam Tuhan, kita hidup ada dalam Tuhan.